Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 AKL. Di sini saya akan menjelaskan tentang posting ke buku besar. Jadi kalian kemarin sudah latihan jurnal umum ada 3 kali mungkin, sama evaluasi 1 kali. Untuk sekarang kalian masuk ke siklus selanjutnya, yaitu siklus memposting buku besar. Data yang kita siapkan atau yang kita butuhkan untuk memposting buku besar adalah jurnal umum beserta rekapitulasinya. Kita langsung saja menuju ke datanya. Jadi ini datanya ya. Ini adalah jurnal umum yang kemarin kalian buat, yaitu Ali Decoration. Nah, di sini kalian pastinya sudah koreksi dan sudah benarkan jurnal-jurnal yang kemarin sudah salah-salah, sudah saya kirim pembenarannya. Lalu yang kurang di kalian kemarin hanya rekapitulasinya. Jadi nanti silakan ditulis di bawahnya jurnalnya, rekapitulasinya seperti ini. Persis seperti ini nanti. File nanti akan saya kirim, khusus yang memorial. Nanti untuk posting ke buku besar, saya nggak ngirim, tapi kalian buat sendiri nanti. Saya kirim formatnya saja. Oke, tujuan dari rekapitulasi di sini ini adalah membantu kita untuk memudahkan memposting ke buku besar. Jadi kita tidak perlu ambil satu-satu dari sini. 1100 ambil dari mana? Ini dari misalnya ini ya, dari sini ya 1100 ya. 1100 dapat ambil dari sini. Lalu masuk lagi 1100 ambil dari sini. Masuk lagi 1100 ambil dari sini. Ini malah membuang-buang waktu. Kita hanya tahu ada berapa transaksi yang berhubungan dengan cash. Maka kita tinggal jumlah saja. Di debit ada berapa, taruh di rekapitulasi di sini. Di kredit ada berapa, kita taruh di rekapitulasi. Sudah gitu aja. Baru nanti kita selisihkan. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nah, ini buku besarnya yang nanti kita pakai. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan siklus akuntansi, baik itu jurnal atau buku besar dan selanjutnya, kita harus beli judul dulu. PT-nya apa? Ini Ali ya, Ali Decoration. Lalu namanya ini apa? Buku besar. Setelah itu periodenya berapa? Per 31 Maret kalau nggak salah. Maret itu Januari, Februari, Maret 31 ya. 2020 misalkan wis. Nah, ini nanti yang kita pakai. Ini adalah buku besar bentuk 4 kolom. Kenapa kok ada 4 kolom? Karena di sini ada mutasi debit kredit 2 kolom dan di sini ada balance 2 kolom juga. Jadi ini disebut buku besar 4 kolom. Sedangkan jenis-jenis buku besar itu ada 4, lainnya ada di sini. Nah, ini adalah bentuk D, di mana di sisi sini ini adalah sisi debit, yang ini adalah sisi kredit. Nah, sedangkan yang ini adalah 2 kolom. Kenapa 2 kolom? Karena hanya ada debit dan kredit, gitu saja. Hanya ada 2, ini dan ini. Sedangkan yang ini adalah bentuk 3 kolom. 3 kolomnya kita lihat dari sini, debit, kredit, saldo. Oke. Sekarang cara membuat postingnya. Misalkan kita pakai ini ya, pakai apa namanya ini? Bentuk T. Nama akun kita ambil dari sini, memorial, direkapitulasi. 1100 ini kita lihat kalau misalkan kalian lupa, dilihat di jurnalnya. 1100 oh cash. Kalau misalkan ingat, nggak usah dilihat. Langsung aja 1100 cash. Ya sudah, langsung ke buku besarnya, taruh di nama akunnya sini, cash. Nomornya tadi 1/1100. Oke. Ini menjorok ke sini. Nah, jadi bentuknya gini. Nah, ini mutasi debit, ini mutasi kredit. Sekarang kita masukkan mutasi debitnya. Kita ambil nominalnya dari rekapitulasi. Ini
Lalu yang kredit kita ambil juga sama dengan ini. Nah, untuk mengetahui saldonya itu kita taruh di sini. Kalau misalkan lebih besar kredit di sini, lebih besar debit di sini. Karena ini lebih besar debit, maka kita taruh sini selisihnya. Ini dikurangi dengan ini. Jadi ini adalah saldo cashnya. 60.600. Itu contohnya ya, untuk pengerjaan sistem T. Ini sistem yang paling mudah sekali. Oh iya, untuk tanggalnya ada di mana? Tanggalnya ditaruh di sebelah sini. Kita pakai akhir periode 31 Maret bulan 3 2020. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita ke bentuk yang 2 kolom. Nama akunnya kita pakai cash juga ya. Dengan nominal 1100. Nomor akunnya. Nomor akun 1/1100. Nah, jadi kita di sini nih dua pelajaran langsung jadi satu ya. Akuntansi dasar sama Excel. Kita buat siklus pakai aplikasi Excel. Oke, kita lanjut ya. Tanggal kita taruh sini seperti ini, tanggalnya persis. Ini kita copy aja. Sini juga tanggalnya sama ya, kredit. Oke. Keterangan di sini kita isi. Nominal ini berasal dari mana? Jurnal umum. Ref sama, referensinya berasal dari mana? Sama saja. Tapi ini disingkat JU, gitu aja. Ini sama, jurnal umum JU. Oke, sekarang jumlahnya tetap kita nggak boleh ambil dari yang ini, karena kalau kita nyusun buku besar hanya pakai satu metode. T ya D saja, dua kolom saja, tiga kolom ya tiga kolom saja. Jadi nominalnya tetap kita ambil dari memorial atau dari jurnal umum. Ini. Lalu yang kredit kita ambil juga dari jurnal umum direkapitulasi yang ini. Nah, sama ya, lebih besar debit, maka saldonya kita taruh sini. Untuk mengetahui saldo di sini. Ini debit dikurangi dengan kredit. Nah, jadi ini adalah saldo jika menggunakan sistem apa namanya model ya, bentuk dua kolom. Kayak yang T itu seperti ini. Sekarang kita ke tiga kolom. Nama, S, nomornya 1/1100. Oke, di sini tanggalnya tanggal sama 31, kita copy aja. Oke, tangan sama seperti tadi, jurnal umum, ref juga JU. Lalu debit kita masukkan, diambil dari memorial, direkapitulasi. Ini ya, kredit juga kita masukkan dari rekapitulasi yang ada di memorial. Oke, setelah itu untuk mengetahui saldonya, kita sudah disediakan kolom saldo, yaitu kolom ketiga. Karena ini bentuk tiga kolom. Maka kita selisihkan di sini saja. Debit dengan kredit akan mengurangi. Nah, misal di sini ada jurnal khusus ya. Jurnal khususnya jurnal penerimaan kas. Maka kita menerima uang kan. Maka di sini refnya adalah JPK. Di sini jurnal penerimaan, saya singkat ya, kas. Oke. Maka misalkan nominalnya sebesar 10 juta. Maka 10 juta tersebut kita taruh di debit. Karena kalau kita menerima uang, umumnya itu ada di debit. Maka taruh sini 10 juta. Nah, setelah itu, karena ini saldonya tadi lebih besar di debit, maka ini adalah saldo debit. Debit ketemu debit, maka akan dijumlah. Sehingga sama rumusnya sama dengan ini, saldo ditambah dengan debit.
Ini ketemunya, ini saldo akhirnya. Jadi intinya di buku besar ini, jika debit ketemu kredit akan dikurangi, jika debit ketemu debit akan menambah. Dan sama, jika kredit ketemu kredit akan menambah, kredit ketemu debit akan mengurangi. Itu ya. Oke, sekarang kita ke bentuk 4 kolom. Nah, jadi yang kalian pakai nanti adalah yang bentuk 4 kolom. Bentuknya seperti ini. Ini sudah ditata rapi. Tempat nomor akunnya di sini. Ini di sini. Untuk namanya di sini. Oke, langsung saja kita coba. Nama akun kita masukkan cash di sini. Nomor akunnya di sini. 1/1100. Ini harusnya nggak di sini ya. Di sini ya, ini bawahnya sini. Nah, ini setelah itu di dalam sini sudah disediakan tanggal, description atau keterangan, ref atau referensinya, debit, kredit, balance atau saldonya yang terdiri dari debit dan kredit. Karena ini ada 4 kolom. 4 kolomnya dari sini. 1, 2, 3, dan 4. Nah, selain itu di sini sudah disediakan juga untuk yang pertama sendiri di baris pertama itu adalah opening balance. Opening balance ini adalah saldo awal. Nanti setelah ini saya akan buatkan soal yang ada saldo awalnya. Jadi nanti ini kita ambil nominalnya dari neraca saldo awal. Lalu di sini ada JNK, JPK, JPN, JPB. Ini jurnal khusus semua ya. Ini penerimaan kas, ini pengeluaran kas, ini penjualan, ini pembelian. JM ini adalah jurnal memorial atau jurnal umum. PCJ ini closing ya, closing jurnal. JP ini jurnal penyesuaian. Jadi ini penutup, ini penyesuaian. Jadi ini sudah disediakan semua. Nah, karena kalian masih awal, maka ini tidak perlu disediakan, nggak apa-apa. Cukup yang disediakan hanya opening balance seperti ini. Oke, kita masukkan ya nominal yang tadi. Sekarang opening balance tidak ada, maka kita strip. Ini kita strip, ini kita strip. Setelah itu di tanggal 31 bulan Maret ya ini. Bulan Maret itu ada dari JU. Description boleh ditulis jurnal umum, boleh tidak ya. Seperti tadi. Nah, ini refnya dari JU atau JM ya, kayak yang tadi ada di sini, disediakan di sini. Nah, setelah itu kita ambil dari rekapitulasinya. Kalau pakai Excel nggak usah ngetik ya, kita pakai rumus saja. Sama dengan klik memorial sheet-nya, lalu klik debitnya ini, nominal debit, enter. 240 juta muncul. Kredit juga gitu, sama dengan klik sheet-nya memorial, diklik di kredit ini, enter. Ini ya. Oke, karena sama-sama di CU, maka jadikan satu aja seperti ini. Kalau misalkan bukan di CU, ada di jurnal lain, jangan dijadikan satu, dibedakan aja. Intinya kita harus melakukan rekapitulasi dulu, biar mempermudah penyusunan posting buku besar. Karena ini dari sini sudah kelihatan, yang besar adalah debit, maka saldonya nanti ada di debit. Kita klik di sini, kita pakai rumus sama dengan ini, debit. Karena debit ketemu kredit akan dikurangi kredit. Nah, ini hasilnya, saldonya. Jadi, ketika transaksinya cuma satu baris seperti ini, kita melihat saldonya dari sini. Kalau misalkan di sini ada beberapa baris, seperti tadi ya, masuk dari jurnal penerimaan kas. Ini ya, kita pakai bahasa kita sendiri aja, JPK, jurnal penerimaan kas. Oke, misalkan masuk uang 10 juta seperti tadi. Nah, maka di sini saldo yang ada di debit ketemu dengan transaksi lainnya dari jurnal khusus sebesar 10 juta di sisi debit, maka akan menambah. Rumusnya sama dengan saldo yang di atas. Ini nggak kelihatan. Kita pakai H aja. H10 ditambah ini debit yang ada di jurnal penerimaan kas. Jadi ini hasilnya 70.600.
Nah, karena ini ada dua, biar kita nggak bingung. Takutnya, loh, kan saya cuma ngerjakan JU, nggak ada JPK. Padahal ada JPK-nya sebenarnya. Nah, biar nggak salah masukkan, takutnya salah masukkan yang ini, silakan saldo yang paling akhir turunkan di paling bawah sini. Kalau di debit, di debit, di kredit, di kredit. Jadi ini cuma mempermudah nanti. Turunkan sama dengan saldo yang terakhir. Jadi gini. Jadi nanti kalau memindah ke neraca saldo yang kita lihat apa? Ini saja yang kita lihat. Oke. Selanjutnya kita ke petty cash. Kita lihat 1.200 apakah ini petty cash. Saplis ternyata ya. Jadi petty cashnya nggak ada. Kita ganti aja di sini. Ini namanya kita ganti saplis. Nomornya 1/1200. Oke, sama seperti tadi. Kita hanya pakai satu dulu ya, JU saja. Nggak ada adjustmentnya, nggak ada. Opening balance nggak ada. Ini kita strip aja. Nah, di sini jurnal umum. Lalu yang sini drive-nya CU ya. Kita cari nominalnya di rekapitulasi memorial. Nih, oke. Coba D 40 juta di kredit kita juga cari. Tetap kita masukkan 0 ya. Sehingga di sini kita tahu saldonya sebesar debit 40 juta. Oke. Sekarang kita ke akun di nomor 2 ya. Nggak saya urutkan ya, nanti kalian kerjakan sendiri ya. Lanjutkan sendiri. Oke. Ini masih nomor 1. Kita butuh berapa tabel lagi, berapa kolom lagi. 1, 2, 3. Masih butuh 3 ya. Ini nanti tak kirim apa adanya seperti ini, kalian yang melanjutkan. 1, 2, 3. Oke. Ini untuk akun liability. Nomornya 2 tentunya. 2 strip 1100. Kita lihat namanya apa? 2100 ini. Yang jelas mestinya payable ini. Ya, payable ya. Oke, kasih nama payable. Opening balance seperti tadi ya, di strip karena tidak ada neraca saldo awal. Ini kita hapus saja. Ini tanggalnya kita pakai 1. Bulannya Maret ya. Bukan Desember. Jurnal umum. Lalu ini JU. Nah, kita ambil nominalnya dari rekapitulasi memorial. Di sini. Kredit. Kita ambil dari memorial juga. Sini. Enter. Nah, dari sini kita tahu bahwa lebih besar kredit. Nah, selain itu kita juga harus tahu akun nomor 2, kalau kita pakai jari-jari kita, itu yang ada di telunjuk. Telunjuk itu menunjukkan bahwa saldo normalnya adalah di kredit. Dimana maka kredit adalah yang bertambah ya. Jadi kredit ketemu kredit nanti akan bertambah. Kalau kredit ketemu debit nanti akan dikurangi. Maka saldonya taruh sini sama dengan kredit dikurangi dengan debit. Oke, enter. 75 juta saldonya. Oke. Sama seperti halnya tadi, jika ada transaksi lain dari jurnal lain, misalkan di sini ada jurnal pembelian ya. Jurnal pembelian dikredit sebesar 10 juta. Nah, maka ini nanti akan menambah karena kredit bertemu dengan kredit. Sama dengan ini ditambah dengan ini. Jadi seperti itu. Dan saldo yang ada di sini diturunkan di sebelah kredit sini. Oke, jadi seperti itu ya.
Ini sudah saya kasih contoh untuk saldo normal debit dan saldo normal kredit. Selanjutnya silakan kalian kerjakan sendiri sampai selesai di bawah ini ya. Oke. Oke, silakan ini nanti saya kirim di grup, silakan dikerjakan. Misalkan masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung di grup saja.